Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net Obrolan Budaya malam hari ini. Apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja dan tentunya masih berbahagia malam hari ini ya. Apalagi udah buka puasa tadi tentunya makin seger. Makin seger atau makin galau ini malam hari. Galau karena tadi bukbernya reunian sama teman SMA dan teman kuliah ya. Mana tahu di situ salah satu ada mantannya. Jadi galau. Tapi kita nggak lagi buka request ya. Bukan lagi buka request lagu pendengar malam hari ini. Kita akan hadirkan sesuatu yang lebih eksklusif untuk Anda edisi RRI Net Obrolan Budaya malam hari ini. Tentunya sudah kami hadirkan juga narasumber-narasumber yang luar biasa di era yang sangat kita butuhkan ini. Ada Loka Ginting di sini yang menemani Anda sampai acara ini selesai nanti pendengar bersama narasumber kita dari komunitas Medan Membaca. Langsung saja kita sapa, ada 3 bidadari nih ya. Tepatnya jadi 4 nih bersama Loka Ginting. Ada Kak Vera, Kak Ainun dan juga Kak Willy. Selamat malam. Malam Kak Loka. Apa kabar Kak Vera dulu nih? Apa kabar Kak Vera? Alhamdulillah baik. Baik. Dari mana aja tadi nih? Udah bukber atau buka di rumah? Buka di rumah. Buka di rumah bersama keluarga. Yeah. Kalau Kak Ainun, dari mana aja Kak Ainun? Dari tadi. Dari tadi. Udah round-round nih dari kampus kemana-mana lah. Iya, sibuk. sibuk. Belum nyampe rumah. Sibuk. Kalau Kak Willy apa kabar? Ya, saya mengikut aja lah puasa. Bukanya di rumah masing-masing. Lo gak kira ya kalau misalnya orang-orang yang rajin membaca buku ini kayak pendiam gitu. Ini suka melawak juga loh ternyata. Kita akan telaah lebih dalam nanti pendengar terkait literasi khususnya di Indonesia juga di Sumatera Utara ini. Ternyata juga ada komunitas-komunitas yang mendukung bagaimana literasi di Sumatera Utara ini supaya meningkat. Kalau berdasarkan hasil data pendengar, tahun 2024 sendiri tingkat literasi sudah meningkat ya Kak Vera ya dari tahun sebelumnya. Nah, kalau di Sumatera Utara sendiri sejauh yang Kak Vera lihat bagaimana nih? Kalau dari pengamatan ya Kak Loka, sepertinya saya setuju dengan penilaian nasional karena kita merasa ada pertumbuhan kegiatan-kegiatan komunitasnya bertumbuh, kegiatannya juga bertumbuh. Kemudian 2024 yang lalu juga ada program dari Perpustakaan Nasional itu bantuan buku ke komunitas dan taman baca masyarakat. Alhamdulillah kita dapat dan itu mendukung program kegiatan kita. Program dari komunitas Medan Membaca. Ya. Ini komunitas Medan Membaca untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang mungkin sudah akrab dengan komunitas ini ya, karena mungkin juga sudah sering kemana-mana. Kak Vera bersama teman-temannya keliling-keliling ke pelosok Sumatera Utara ini memberikan dan juga mengajari bagaimana bentuk literasi, juga mungkin membagi-bagikan buku, begitu ya Kak ya? Iya. Iya. Dan Kak Vera ini adalah ketua dari komunitas Medan Membaca. Iya. Selaku ketua Kak Vera, kalau di Sumatera Utara ini komunitas Medan Membaca sudah pernah ke sana dan ke sini. Wilayah mana yang paling menarik? Paling menarik dan paling jauh ya kayaknya. Kita pernah ke desa terpencil, tapi karena itu jauh, saya sendiri yang berangkat. Sendiri? Iya, di Desa Maha, Pak Barat. Di Pak. Iya. Itu kebetulan kita kolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian mereka bikin kegiatan peresmian rumah adat, terus minta bikin acara ke anak, literasi anak. Kita juga fasilitasi, kita bantu buat kegiatan anak. Waktu itu kegiatannya itu read aloud, membaca nyaring ke anak-anak yang baru belajar baca, anak PAUD. Nah, itu desa terpencil, makanannya ikan asin ya, paling mewah itu sama ya paling Indomie, tapi anaknya cerdas-cerdas. Jadi walaupun belum bisa baca, ketika kita tanya feedback, mereka bisa menjawab dengan benar. Jadi kita terkesan ya, ternyata literasi di pelosok juga sudah cukup bagus gitu. Walaupun fasilitas terbatas ya. Yang kurang mendukung dari fasilitas. Tinggal gitu fasilitas aja ya. Tapi anak-anak minat bacanya itu cukup dan cerdas gitu. Oke. Loka mau ke Kak Ainun ini pendengar dan juga pemirsa. Kak Ainun ini juga ketua divisi, salah satu divisi di komunitas Medan Membaca, yakni di bidang anti korupsi, begitu ya, literasi anti korupsi. Anti hoax dan anti korupsi. Anti hoax dan anti korupsi. Yeah. Bagaimana Kak Ainun selama di Medan Membaca ini yang juga
menganalisir nih di bidang anti korupsi, hoax di Sumatera Utara ini? Menurut saya hoax itu masih ya, karena literasi kita masih ini juga rendah, belum berkembang gitu ya. Jadi kita lebih mau ke hoax itu. Jadi kalau hoax sih masih belum berkembang kayaknya. Karena budaya literasi tadi ya, gitu, kita nggak benar-benar meneliti, mentelaah kembali informasi yang didapat. Nah, kalau di anti korupsi, kita karena bergeraknya di literasi edukasi ya, jadi pendidikan edukasi melalui games. Jadi kita memainkan games sebagai bentuk literasi anak agar proses ini pembelajaran mereka itu masuk dari literasi integritasnya dari sejak dini gitu. Jadi penanaman nilai karakter di sini dapat di games ini. Itu menurut saya. Iya. Kalau Kak Willy gimana Ya, nih Kak saya. Willy? Kak Willy ini adalah juga anggota dari komunitas Medan Membaca. Dari divisi yang literasi sama. aksi. Ya, Iya. sama dengan Kak Ainun tadi. Kalau saya anti korupsi kali ya yang harus kita terapkan mulai dari dini, dari diri sendiri gitu. Nah, seperti misalnya buku itu kan dibuat oleh penulisnya susah nih, susah payah. Saya juga seorang penulis gitu karena saya latar belakangnya adalah pendidik. Itu kan ada hak cipta, hak paten, ada ISSN-nya. Bahkan kalau di online tuh ada ISBN, ISSN, print dan online gitu kan. Nah, itu benar-benar sesuatu yang wajib kita pertahankan, kita jaga, jangan fotokopi buku. Nah, itu kita mulai dari diri sendiri sih. Jadi belilah yang memang original gitu, aslinya. Karena kita dapat, sebenarnya penulis itu dapat royalti. Hanya saja ketika di fotokopi bukunya ya nggak ada gitu. Penulis tuh kehilangan haknya gitu. Itu sih menurut saya. Luar biasa. Siap. Informasi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, narasumber kita ini juga merupakan dosen ya. Jadi mungkin sudah melihat literasi, bagaimana literasi itu berjalan baikkah atau masih kurangkah, khususnya di kampus ini. Mungkin dari Kak Willy dulu nih, karena megang mic dia. Gimana Kak Willy? Karena saya dan Kak Pera memang latar belakangnya adalah pendidik. Jadi kalau saya tekankan dari diri sendiri tadi harus dimulai. Ya, jadi saya terapkan juga ke anak didik saya gitu. Walaupun nggak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, tapi setidaknya mereka juga sudah mulai tahu. Mereka juga harus disiplin, tidak merugikan orang lain atau masyarakat gitu. Itu sih Bu. Iya. Kalau Kak Vera gimana di kampus mahasiswa zaman sekarang ini seperti apa Kak Vera tingkat literasinya? Ya sulit kalau secara valid ya yang berapa sebenarnya. Kalau yang saya alami sih berbagai warna anak-anak mahasiswa sekarang. Ada yang kebetulan saya di universitas swasta ya. Jadi mungkin agak berbeda sama negeri. Tapi kalau pernah saya survei iseng gitu, apakah kalian sering ke perpustakaan? Ya, mereka itu jarang ke perpustakaan. Padahal kebetulan saya di arsitektur gitu ya, dia mendesain perpustakaan. Seberapa sering kamu ke perpustakaan? Kenapa kamu mendesain perpustakaan? Dia nggak bisa jawab, jarang gitu. Itu menunjukkan kurang minat ke ini ya, perpustakaan. Kemudian kadang saya juga menguji ya, bagaimana daya bacanya. Ketika kasih tugas atau membacakan keras di ruangan, kita bisa lihat anak-anak ini sebenarnya punya daya baca atau tidak, karena kita banyak bisa baca tapi daya baca itu lemah. Nah, di situ yang saya lihat sebenarnya permasalahan mahasiswa sekarang. Walaupun ada 1-2 orang yang tingkat membacanya itu tinggi ya, buku-buku novel update dia ya, dan bahkan udah sampai menulis, membuat karya itu ada 1-2 orang kita temukan gitu. Ya. Berarti
Mungkin ini juga menjadi masalah nggak hanya di Sumatera Utara begitu Kak Vera dan juga Kak Willy, Kak Ainun, bahwasanya memang di Indonesia saat ini makanya dikerahkan begitu banyak orang-orang untuk ikut berpartisipasi untuk meningkatkan tingkat literasi kita khususnya ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswi. Belakangan ini juga viral nih, ada beberapa siswa-siswa SMA yang ditanya hal-hal sepele saja mereka kadang-kadang agak gagap gitu untuk menjawabnya. Ini apa yang terjadi sebenarnya di negara kita ini. Apakah semengerikan itu ChatGPT? Atau hal-hal lainnya nih yang bisa merusak, bukan merusak sebenarnya, sedikit mengganggu mungkin pemikiran dan juga perkembangan dari otak yang kita pakaikan saat kita membaca mungkin ya, karena kita tahu membaca menulis ini bukan hanya sekedar membaca menulis seperti biasa kita lakukan waktu SD begitu ya. Ini juga membutuhkan yang namanya pemikiran yang kritis seperti yang Kak Vera katakan tadi, tidak hanya sekedar membaca tapi memahami begitu ya. Pendengar dan pemirsa, ini mau ke Kak Ainun lagi nih. Kak Ainun, ini kira-kira berdasarkan yang sudah tadi diungkapkan oleh Kak Vera, banyak mahasiswa yang masih kurang minat begitu membaca. Kalau Kak Ainun dulu nih, gimana awal mula Kak Ainun bisa begitu mencintai membaca? Sampai-sampai nggak hanya untuk dirinya sendiri, Kak Ainun juga ingin orang lain merasakan apa yang Kak Ainun rasakan ketika membaca itu sampai ikut dalam komunitas ini. Bagaimana Kak Ainun? Kalau menurut saya sendiri tuh benarnya membaca itu bisa bikin kita lupa waktu sebenarnya. Jadi kalau benar-benar dinikmatin yang kita baca gitu ya, ini tergantung proses diri sih. Memulai memang berat ya. Kalau apalagi kalau udah modalnya buku gitu kan, orang udah megang gadget semua gitu kan. Apalagi aku kok di SMK gitu ya, guru SMK juga di kampus juga ngajar kan. Nah itu anak-anak rata-rata kalau disuruh ambil sumber literasi dalam pembuatan materi gitu, sumber literasinya semua dari Google gitu, dari ChatGPT itu. Jadi memang budayanya berat itu untuk membaca. Jadi pemahaman kita tuh yang sendiri untuk menikmati bagaimana bacaan yang kita mau sesuai passion kita aja gitu. Gak usah dipaksai juga. Jangan dipaksakan. Mulai dari apa yang menyenangkan begitu ya Kak Vera ya. Kalau Kak Willy gimana? Apa yang membuat Kak Willy dulu awalnya bisa jatuh cinta dengan buku? Kenapa bisa jatuh cinta dengan buku? Pastinya membaca itu menyenangkan ya. Karena kalau latar belakang saya pendidikan, wajib supaya berawal dari ini ya, keterpaksaankah dulu karena wajib? Ya seperti itulah. Ya terpaksa lama-lama terbiasa gitu ya. Akhirnya jatuh cinta. Ya. Kira-kira kita harus punya apa namanya, dasar teori. Itu diawali dengan baca buku gitu. Betul. Mungkin yang baru-baru sekarang dia sudah ada seperti buku online. Tinggal kita baca di HP, kita screenshot. Itu juga boleh diambil sih. Itu juga sudah buku. Walaupun dia bukan berbentuk cetakan, tapi dia online. Nah itu juga bisa jadi bahan masukan, bukan hanya sebagai tadi kita ambil dari Google, tapi kita ambil dari buku supaya referensinya atau buktinya itu jelas. Nah itu yang membuat kita pengen membaca lagi. Iya, itu dari Kak Willy. Kita juga akan tanyakan nanti ya versi Kak Vera seperti apa. Jadi jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa, kita akan hadir setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Anda masih bersama kami pendengar dan juga pemirsa dalam obrolan budaya malam hari ini, dan tentunya masih bersama komunitas Medan Membaca. Ada Kak Vera, Kak Ainun dan juga Kak Willy. Kalau tadi dari Kak Ainun dan Kak Willy, kali ini kita mau ke Kak Vera nih. Apa yang membuat Kak Vera dulunya bisa secinta ini dengan buku dan juga mengajak orang lain bahkan untuk ikut merasakan apa yang Kak Vera rasakan ketika membaca buku itu? Awalnya memang terpaksa ya, kita memaksa baca buku. Yang memaksa Kenapa itu tuh? Karena sekolah, karena tugas? Kalau dari SD, SMP, SMA membaca itu karena tugas sekolah gitu ya, harus baca buku. Tapi yang benar-benar mulai merasakan nikmat membaca itu ketika kuliah. Dan untuk merasakan nikmat itu memang dipaksa dulu. Waktu itu saya ikut organisasi mahasiswa kan, lingkungannya itu memaksa untuk membaca, terus diajarin tuh trik membaca ya, bagaimana membaca yang bisa menyenangkan dan tepat gitu untuk kebutuhan kita. Dan membaca itu ternyata yang saya sadarin setelah saya kuliah itu bergabung dengan kawan-kawan, bukan urusan nilai di kampus aja atau nilai di sekolah, tapi ya relaksasi, menyenangkan, mendapatkan tips-tips hidup ya. Jadi hal-hal yang di luar dari yang mungkin tidak dapat di kampus. Nah, lingkungan itu yang membuat kita juga penasaran, kenapa sih harus baca buku Chicken Shop waktu itu ya. Terus ada Alchemist, terus mulai baca novel gitu. Awalnya kita pilih buku yang kita suka ya, yang memang kita ingin tahu di luar buku pelajaran. Kemudian kita paksa selesai. Awal-awalnya kan enak ya, gimana ya, ini kok tebel kali rasanya, tapi dipaksain gitu ya. Dipaksain, tapi ketika itu ending itu nikmat sekali kan. Dan karena effortnya sangat besar ketika kita membaca itu ya, apalagi pertama kali itu effortnya besar, ditulislah sayang gitu, kita tuliskanlah reviewnya. Dan itu dibiasain karena kita merasa sayang ya waktu yang terbuang untuk membaca. Kemudian komunitas itu ini ya, saya cari komunitas yang juga mendukung kegiatan baca ini terus. Dan kawan-kawan waktu itu, yuklah kita bikin komunitas supaya kita saling menyemangati membaca. Nah, waktu itu, dan akhirnya sampai sekarang keterusan ya di komunitas ini. Kawan-kawan yang dulu ngajakin kita gabung udah pergi, tapi saya tertinggal Tetap di sini. di sini. Ya, masih asik di sini ya. Iya, itulah saking mungkin cintanya begitu ya, sampai mau ke pelosok-pelosok Sumatera Utara ini. Bener. Bahkan sendiri loh. Iya. Perempuan lagi. Inilah dia book lovers ya. Book lovers. Secinta itu dengan buku. Kalau Kak Willy, salah satu maaf Kak Ainun, udah diancang-ancang ya. Kak Ainun sebagai ketua divisi dari hoax dan juga korupsi, anti hoax dan korupsi ya, Anti korupsi. di komunitas Medan Membaca. Lo kira kalau komunitas ya mungkin hanya sekedar mengajak-ngajak orang lain untuk ayo baca. Ternyata ada divisi-divisi, bahkan sampai ke korupsi, anti hoax ini juga diurusi loh sama komunitas ini. Kalau Kak Ainun sendiri gimana di divisi ini? Bagaimana sistemnya, juga buku-bukunya seperti apa, dan siapa saja yang diajak untuk ikut di dalam komunitas divisi ini khususnya? Ya, biasanya Medan Membaca itu punya program ya, 2 minggu sekali biasanya gitu kalau kita nggak repot, nggak lagi di luar kota ya. Jadi bikin pojok baca kita tiap minggu pagi. Jadi di taman-taman baca. Jadi ini biasanya kita Taman Ahmad Yani ya, taman kota gitu kan. Jadi kita bikin bentang terpal gitu. Iya, partisipannya seluruh bentang games gitu. Jadi games ini gitu, ini literasi, membantu anak untuk membaca dan itu mendukung pembelajaran dia. Makan kita dulu waktu buka pojok baca di kampus USU ya, di awalnya itu di Biro Rektor USU, itu dicari itu sampai sekarang. Jadi di Taman Ahmad Yani gitu juga gitu. Ibu kok belum datang, kok nggak datang gitu, padahal kita nggak ada waktu kadang gitu ya. Jadi udah ditunggu memang sama anak-anak itu, bukan hanya membaca gitu ya, games. Jadi games ini juga literasi, dia bermain gitu. Ini apa? Ini gamenya kah? Iya, gamesnya sambil membaca. Jadi membantu anak-anak, memacu ini dia gitu, pola pikir dia untuk
memahamin dalam sebuah konteks soal gitu. Ini dia. Mhm. Jadi membaca lebih menyenangkan begitu ya dengan menggunakan dengan game. games, iya. Luar biasa. Ini ciptaan dari komunitas ini kah atau seperti apa? Tidak. Kita ini dari SPAK sebenarnya. Saya perempuan anti korupsi dan saya sama Pera itu berada di organisasi itu juga ya. Saya perempuan anti korupsi Indonesia. Jadi itu. Nah, ini gamesnya salah satunya Semai, 9 nilai integritas ya. Iya. Nah, jadi ini berisi kartu-kartu permainan. Ada kartu putih berisi pertanyaan, yang merahnya itu hukuman kalau salah jawab. Jadi setiap kartu berisi pertanyaan yang jawabannya di 9 nilai ini. Oke. Ini biasanya dimainkan oleh anak-anak kah atau Iya, memang anak-anak. Dia di SD, untuk SD. tahap SD yang udah bisa baca. Kadang yang kemarin Anak ada bisa, yang dewasa bisa. dewasa juga bisa? ada kadang-kadang yang nggak bisa baca, dia tapi paham. Kayaknya ini deh jawabannya ibu gitu. Ya kita bacain tapi gitu. Oke. Nah, jadi itu kan pembentukan karakter sebenarnya. Betul. Mau dibacain satu, misal kita tes ya. Kita mau main game ya? Iya. Nah, Kayaknya segmen berikutnya kita main game ya. Iya, kita di segmen tes nanti ya Oke, gitu. Jadi biar tahu nih jawabannya apa sih, karakter apa yang terbentuk. Padahal dalam kejadian sehari-hari, ya itulah dalam bentuk game ini ya, di Semai ini gitu. Iya, oke. Jadi ini juga berkaitan dengan tadi hoax dan juga anti korupsi, begitu ya. Di dalam sini nanti dijelaskan juga begitu. Iya. Mhm. Atau mau kita sampel satu? Oke, kita mau main game sejenak ya. Oke, ini gimana nih cara mainnya? Ya, jadi ini Ini ada dua kartu kelompok boleh atau 2 orang ya. Jadi Oke. di sini sebagai juri ya, misal Sebagai Bu juri. Pera sebagai Iya. juri. Nah, jadi setiap kartu ini berisi pertanyaan yang jawabannya ada di 9 nilai ini. Misal ini, ketika sedang menengok teman di rumah sakit, aku melihat seorang ibu sedang mendorong anaknya di kursi roda sambil membawa tas besar. Aku menghampiri dan menawarkan untuk membantu membawakan tas itu. Apa yang aku lakukan sesuai dengan nilai apa? Nah, di sini jawabannya ada, apakah kesederhanaan, kegigihan, keberanian, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian. Iya, ada Nah, nih ini ada kepedulian. semua. Ini nilai-nilai dasar sebenarnya pembentukan karakter generasi kita. Nah, kalau dia Betul, udah pegang betul. nilai-nilai ini, insya Allah tuh ke depannya dia akan bakal paham. Karena games ini sangat-sangat membantu gitu. Betul. Nanti masing-masing siswa mendapatkan pertanyaan sama lalu jawab ya. Mungkin tadi Iya, jawabannya kepedulian. Gitu. Nah, kalau benar kita ada kasih reward sih, tapi Oh. ada seberapa benarnya gitu yang Oke. sebelah sini gitu. Jadi ada reward lah walaupun kecil-kecil gitu dari Menarik. kantong dewean, ya nggak Menarik. apa-apa gitu. Sedekah minimalis ya gitu. Jadi itu yang Luar bisa. biasa. Jadi kayak gitu. Ya, pendidikan karakter memang belakangan ini juga sangat dibutuhkan ya. Sangat-sangat. Luar biasa. Belakangan ini juga ada video yang viral di sosial media yang menampakkan anak-anak di bawah usia mengancam ibunya karena beli skincare. Mungkin juga sudah tahu. Ini mungkin salah satu bentuk dari karakter yang kurang dididik dari kecilnya. Mungkin Iya. dengan games-games seperti ini Iya, ya, bisa ini membantu pembentukan karakter anak ya. Karena ini bisa dimainkan di rumah. Bahkan anak saya tuh yang paling kecil itu udah hafal dia jawabannya apa aja. Jadi sebuah kartu ini udah Oke. tahu dia gitu jawabannya apa. Oke, menarik. Inilah dia membaca buku itu nggak harus selalu membosankan, diam dan seperti orang-orang yang senja gitu ya. Bisa juga menyenangkan seperti ini. Iya. Kalau Kak Willy sendiri gimana nih? Selama bergabung di komunitas ini tentunya banyak yang sudah Kak Willy lakukan, berikan di komunitas ini. Bagaimana pengalaman Kak Willy? Apa yang paling menyenangkan atau ada kejadian-kejadian yang paling unik yang pernah terjadi di komunitas ini? Semua unik ya, karena kami bertemu juga unik ya Kak ya. Ketemu di suatu event, terus diajak, kita ngobrol di WhatsApp. Nah, yang uniknya kemarin kita yang ke itu Kak, bukan yang sebelum, yang ini, yang kita mainkan ini. Kemana Kami, tuh? Desa, ya Lubuk, bukan yang Lubuk Pakam itu. Oke. Yang di Lubuk Pakam itu kami kita main berempat, hadiahnya snack. Kami Bermain bersama anak-anak. kami yang dewasa aja. Oh, yang dewasa aja. Ya. Oke.
Ya, yang kita di luar kota arah ke Pakam itu ya. Iya. Ya, Ini bisa saya sampai lupa. sore kita nih. Boleh. Nah, Ini wilayah mana? Wilayah Rawa Gemuk ya. Rawa Desa Gemuk. Gemuk Deli Serdang. Oh, di Deli Serdang. Keluar Iya. dari arah ke Galang ya, Kak? Nah, iya. Iya. Itu paling jauhnya aku ikut ke mereka. Setelah mereka Kak Pera ke Pak dan ada paling jauh kemarin ke Sebata Serangan ya. Paling jauh Pak. Iya, Serangan sama masih yang di hitungan Langkat. jam lah. Karena yang di Langkat saya nggak ikut, jadi itu yang paling jauh menurut saya. Kita ke sana motoran, mereka naik mobil. Itu kita lihat banyak orang sih yang Mobil Bu, naik bus. Naik bus. ya masing-masing Ada lah. yang naik motor, ada yang naik bus Ya, gitu ya. masing-masing lah. Intinya selamat sampai di tujuan. Iya. Amin, syukur. Nah, itu yang Dan itu paling menarik untuk Kak Willy. ya kami main ini nih, terus hadiahnya snack. Hadiahnya. Itu saya baru jadi ini sih main ini juga pertama karena biasanya kita lihat di taman anak ini tuh kan anak-anak tuh yang main ini yang kita orang-orang besar tuh sambil ketawa-ketawa gitu. Mainin ini. Ya, lu harus menang lu harus menang lu, awas lu gitu-gitu. Nah, itu yang tentang semai ya. Iya. Nah, jadi baru-baru ini kita di Gramedia itu bekerja sama Goodreads ya. Jadi seperti ini membacakan dengan suara nyaring. Read aloud ya. Iya. Itu kita membacakan buku ini. Jadi kita kebetulan kami bertiga pergi bersama yang membaca saya dan Abang Faisal. Jadi itu benar-benar paling unik sih. Ada anak-anak yang ya paling 3 sampai 8 tahun. Iya. Kita harus ikutin suara hatinya gitu loh. Anaknya anak-anak disabilitas. Ya. Dari Bersama sekolah, disabilitas. Ya. Sekolah Murid Merdeka. Mereka Wow. bikin program SMM. waktu itu di Gramedia. Kita jadi fasilitator untuk membacakan. Ya, Oh, itu Willy yang membacakan. membacakan. Saya tukang foto. Oke. ya jadi benar-benar yang kita harus ekstra ya jaga supaya mereka tetap memperhatikan kita karena fokus di sana. Mungkin itu pengalaman yang paling mendebarkan. Unik ya. Iya, mendebarkan, menyenangkan. Udah selesai, waduh, wah ternyata mereka seperti ini. Karena saya lihat ada satu anak yang ditemanin dengan orang tuanya sampai selesai. Iya. Gitu. Luar biasa. Ini komunitas yang serba bisa kelihatannya ini ya. Motoran bisa, naik bus bisa, kemana-mana bisa, dan bersama disabilitas juga bisa. Bahkan itu memang harus membutuhkan tenaga profesional harusnya ya. Tapi komunitas ini ikut terjun, siap membantu, begitu ya Kak Vera. Oke, kalau Kak Vera sendiri melihat zaman sekarang ini, kalau tadi bersama disabilitas mereka juga mungkin walaupun disabilitas mereka kadang-kadang jiwa keingintahuan mereka tuh sangat tinggi gitu ya. Beda mungkin dengan anak-anak yang sekarang apa-apa gadget gitu ya kan, dengan video-video pendek dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Vera sendiri bagaimana nih ya dengan kehadiran dunia digital yang mungkin sebagian membantu tapi juga nggak selamanya gitu ya. Ini apakah juga bagian dari hal yang bisa merusak tingkat literasi anak-anak bangsa? Kalau soal digital itu sejujurnya saya sendiri pun terganggu ya. Walaupun udah terbiasa baca buku, tapi ketika sudah perkembangan gadget ini dengan mudahnya, memang terdistraksi, sangat mudah terdistraksi dan merasakan penurunan tingkat baca saya sendiri. Dan itu juga kita lihat di komunitas. Jadi kalau tahun-tahun 2017 kita bisa sampai 50 orang yang ngumpul gitu ya. Sekarang paling hitungan 15 tuh udah hebat ya. Jadi ya bisa dibilang apakah kalau menurut saya ya pengaruhnya cukup besar ya. Jadi memang perlu ada upaya kita untuk serius bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan digital ini lebih positif di literasi, dan itu tantangan masih untuk kami di Medan Membaca. Menjadi sebuah tantangan. Bagaimana dengan fasilitas di Medan Membaca ini? Kalau tadi ada juga yang bergabung dengan disabilitas, ada juga ke pelosok-pelosok. Apakah fasilitasnya cukup atau juga pemerintah ikut ambil andil bagian ini? Fasilitas yang kita punya, kita kan ini ya organisasi masyarakat lah ya, komunitas yang terbentuk memang karena pertama karena memang senang ya, senang dengan hobi yang sama, kemudian ingin mengajak orang supaya
sama-sama senang di dunia membaca. Jadi ini lebih pada kegiatan-kegiatan yang didorong oleh rasa senang dan bukan tanpa pamrih ya, bukan karena ada pamrih. Jadi kami buat kegiatan ya karena senang. Mau kita bikin acara keluar daerah, ayo gitu kita. Tapi semuanya harus ada nuansa literasinya. Nah, mengenai kegiatan pemerintah, apakah membantu? Ya walaupun mungkin ada yang berharap lebih ya, kalau saya pribadi harus akui ada. Ya salah satunya contohnya kita kemarin dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional untuk dukungan buku anak ya, kita sangat butuh itu dukungan anak ini, salah satu contohnya ya. Buku-buku yang seperti ini sangat efektif kita bawa ke taman. Karena pojok baca itu kegiatan rutin kita ya yang di taman, jadi bukunya tipis, singkat, mudah dibaca oleh anak-anak dan nggak perlu waktu lama untuk membacanya. Jadi kalau tanpa Perpustakaan Nasional kita harus beli cukup mahal ya, dan itu bukan segmen bacaan kita. Kita sukanya novel kan, tapi kita ingin berbagi ke anak-anak gitu. Akhirnya dengan bantuan itu cukup sangat membantu ya. Kita artinya juga, pemerintah juga memang ikut andil ya di komunitas ini. Iya, 2024 itu cukup andil, cukup membantu kita lah ya, cukup membantu kita. Selainnya ya informasi dari pemerintah ya, terus pemberdayaan bagaimana mengelola komunitas itu ada ya, kegiatan-kegiatan FGD-nya ada. Iya, oke. Kita akan tanya lebih dalam lagi nanti pendengar, khususnya bagaimana sih caranya supaya membaca itu bisa lebih menyenangkan. Kalau tadi sudah dijelaskan untuk anak-anak dengan cara bermain game, bagaimana dengan orang dewasa nih? Seperti apa cara-caranya biar kita lebih seru saat membaca? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Gelombang semesta, kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Singa
Selalu Pemberani. Karya Daniel Brody, ilustrator Fadli Hanim Nursapudin. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya bacakan ya. Wah, gambar apa ini? Ada singa. 2 singa ya. Oke, kita mulai baca ya. Oh, halo. Aku seekor singa. Apa yang kau ketahui tentang singa? Mau ku beritahu? Baiklah, akan ku beritahu. Singa itu kuat. Singa itu dapat berlari secepat kilat. Singa memiliki tubuh selentur karet dan ger. Pemberani. Singa selalu pemberani. Singa tidak takut pada Semuanya. Wow, itu dia sistemnya tadi membaca yang menyenangkan dengan cara membaca nyaring ya, read loud, luar biasa. Judulnya Singa Selalu Pemberani. Ini mirip dengan mendongeng sepertinya ya. Ya, mendongeng kan tidak pakai bantuan buku ya. Dia interpretasi atau daya imajinasi si Betul. pendongengnya dan itu skillnya ekstra ya. Tapi kalau read aloud ini kita yang dewasa udah bisa lancar membaca, tinggal penekanan intonasi ya. Oke. Nah, Oke. Ini sistem read loud ini dibutuhkan untuk anak-anak mulai dari umur berapa nih? SD bisa, SD Mulai PAUD, dari- SD dan PAUD bisa. Mm-mm. Sebenarnya TK juga orang bisa orang ya kan? dewasa juga boleh ya bikin ini, tapi dalam bentuk buku yang lebih serius ya. Pernah saya coba novel gitu ya, membacakan keras. Karena kalau kita sudah membaca keras nyaring, lebih konsentrasi, lebih konsentrasi dan daya analisisnya jadi berjalan. Oke. Ya, jadi tinggal level bukunya aja kita tingkatkan. Mm-mm. Gitu. Jadi bisa untuk siapa aja. Siapa aja Oke, boleh. tergantung bukunya yang lebih mungkin sains atau semacamnya ya, Iya. ataupun bisa novel. Bisa novel. Oke. Waktu itu kita buku tentang mendeteksi kebohongan. Nah, itu anak mahasiswa suka. Mahasiswa. Oke, mahasiswa juga sudah dipraktekkan begitu ya. Sudah. Kita pokoknya Luar mana biasa. orang yang tertarik berkumpul kita ajak rangkul gitu kan. Mudah-mudahan lanjut. Menarik ya membaca ini ternyata. Kira-kira kalau menurut Kak Vera sendiri, kenapa sih sampai sekarang ini masih banyak aja orang kayaknya membaca itu sesuatu yang sangat membosankan. Apalagi mungkin menurutnya kalau baca dikit langsung itu seperti obat tidur gitu ya, langsung menguap. Kenapa tuh Kak Vera? Orang-orang kok malas sekali membaca, ada apa? Kenapa ya? Saya juga kadang-kadang saya sendiri pun malas juga membaca ya. Jadi memang ketika kita membaca ya perlu pengkondisian baik diri kita maupun ruangan ya, ruangan. Dan apa yang mau kita baca, kalau level bacanya yang butuh konsentrasi tinggi kayak jurnal ya harus fokus lah ya. Jangan ada suara-suara begitu. Tapi kalau baca novel atau cerpen begitu yang levelnya tidak begitu filosofis, ya bisa sambil jalan, sambil bawa kalau saya suka baca buku di kereta api gitu, membaca itu nikmat sekali sama saya. Jadi temukan tempat yang nyaman bagi diri kita membaca. Oke, mungkin yang masih kurang tertarik membaca ini belum menemukan tempat, belum menemukan buku. tempat,
buku, dan geser dulu gadgetnya. Ya, Benar, matikan dulu ini WhatsApp-nya. salah satu yang sangat-sangat mengganggu membaca ya. Kalau kita membaca dari handphone, nah itu pasti ujung-ujungnya ada notifikasi. Kita tahu lah ya ujung-ujungnya itu apa. Iya, jadi memang kalau menurut Loka sendiri ya, membaca itu yang kalaupun ada audiobook ataupun ada segala jenis macam yang digital, ya akan tetap lebih berasa membacanya itu menggunakan yang offline seperti ini. Oke, ini kita langsung mau nanya ke yang sering nulis buku nih, Kak Willy. Ini udah berapa buku Kak Willy hasilkan? Kalau buku untuk pelajaran sih, Buku pelajaran. ya. Kalau udah banyak sih, udah 8 ya. Wow, sudah 8. Ada yang penulis sendiri, ada yang bergabung bersama teman-teman. Iya. Tapi memang untuk pendidikan, bukan novel. Ada katanya orang yang pintar menulis ini adalah memang orang yang rajin membaca, gitu ya. Kelihatan ya langsung, berarti kalau pintar tulisannya bagus nih orangnya rajin membaca nih. Menurut Kak Willy sendiri gimana? Tulisan saya mah jelek. Karya-karyanya. Kalau tulisan tangannya tulisan jelek sih. Kalau karyanya ya boleh diadu. boleh di-searching di Google. Oke. Karena kita yang sebagai pendidik itu ada kewajiban untuk menulis. Betul. Ada laporan setiap 6 bulan. Ada juga yang harus ditulis. Jadi minimal 2 setiap 6 bulan. Jadi kita dipaksa untuk menulis dan membaca. Berawal dari kata terpaksa lagi kita nih ya. Jadi ujung-ujungnya akan terbiasa. Tapi sebenarnya kata terpaksa itu akhirnya jadi menyenangkan. Betul. Kalau Positif time ini ya. Benar kan kita bilangnya di awal. Di awal tuh pasti semuanya nggak enak. Kita Betul. masuk sekolah pun pasti nggak enak. Mulai ada beban, tapi kalau kita jalanin dengan baik, kita jalanin dengan hati yang sukacita, itu pasti dinikmati. Betul. Jadi kata-kata terpaksa itu kan cuma di awal. Jadi ini kayak jadi sebuah hobi gitu. Iya. Kalau nggak membaca itu rasanya nggak enak gitu. Kalau kerja di kantoran dulu saya sukanya baca yang novel kayak Chicken Shop. Terus ada buku yang adventure itu loh. National Geographic itu, banyak sekali di perpustakaan kantor kami. Jadi boleh 1 jam membaca di sana. Nah dari sana tuh bener keinginan membaca itu mulai terbentuk, Meningkat. Ya, gitu ya. dan akhirnya saya sekarang terjun di dunia pendidikan yang mengharuskan kita harus senantiasa membaca Dan juga menulis, begitu ya, ya. membaca dan menulis sehingga kadang mereka dari pembelajaran sendiri, wah ini kok ada teori baru ya, ini kok ada cara baru ya, Iya. dalam segala hal. Jadi kita selalu diperbaharui dengan membaca. Kalau Kak Willy sendiri, misalnya saat awal-awal dulu mulai menulis nih ya, banyak orang yang bilang, ya aku bisa nulis, mau nulis, tapi nggak tahu ini mulainya kayak mana gitu. Apalagi kalimat pertamanya itu apa, harus nulis yang bagian mana nih dulunya. Gimana tuh Kak Willy mengantisipasinya? Kalau orang mau menulis, gimana memulainya? Nah ini kejadiannya di awal sekolah dasar dulu ya, kami ada pelajaran mengarang. Jadi pada zaman dahulu kala itu paling sering tuh, pada zaman dahulu kala. Itu kata-kata setiap murid tuh pasti akan menulis seperti itu. Iya. Nah, kami diajarkan untuk mereview pengalaman apa yang sudah terjadi. Mengaranglah apa yang sudah kamu lakukan selama 1 bulan atau 1 hari. Pagi hari saya mandi, makan, kemudian saya pergi ke sekolah. Nah itu dimulai dengan hal yang kecil. Jadi itu akan membuat kita mempunyai hobi untuk menulis. Kalau dibilang susah, ya awalnya semua susah. Kita berdiri juga susah. Betul. Harus merangkak dulu. Jadi tidak ada hal yang tiba-tiba muncul atau instan. Tapi ketika kita mulai dengan kebiasaan, konsisten, itu nanti jadi sesuatu yang menyenangkan. Menulis itu jadi lebih mudah. Mungkin kita awali dulu 100 kata, 200 kata. Bahkan sekarang kalau blogger tuh minimal 300 sampai 500 kata. Bahkan ada yang sudah bikin sampai 1000 kata atau lebih. Wow. Nah, itu sudah ada patokannya. Jadi kita diwajibkan menulis
dihitung per kata di dalam wordnya gitu. Itu Iya. yang membuat kita jadi menulis itu Lebih menyenangkan. Tapi menyenangkan. terlebih dahulu ya saya awali baca dulu. Ada baca pasti ada tulis. Betul. Kalau Ya. Kak Ainun gimana nih Kak Ainun? Selain menyenangkan, hiburan, apa aja manfaat yang kalau Kak Ainun sendiri rasakan dari mencintai membaca ini? Membaca itu sebenarnya kita harus cari triknya apa sih yang bikin kita penasaran. Jadi kalau bukunya kira-kira bikin kita penasaran, kita mau bacanya tuh sampai tuntas. Apalagi kok genrenya trailer ya gitu. Atau kalau saya tuh suka horor ya. Jadi kalau yang kayak pembunuhan atau apa ini tadi detektif kayak gitu. Nah itu saya suka dulu. Saya suka kalau komiknya tuh Conan ya. Conan. Nah Conan itu saya suka. Terus itu tuh yang novel dulu itu buku cerita dulu yang kayak belayar apa sih aku lupa. Apa tuh? Novel ya? Enggak, komik sih komik. gitu. Jadi sampai sekarang aku suka juga sih kadang baca komik atau sekarang ada novel lah, tapi nyari yang kayak genrenya horor atau mafia gitu-gitu. Iya. Jadi itu bikin penasaran kita gitu. Jadi ambil tidur aku juga melototin. Jadi itu kayak gitu. Kalau waktu Kalau belum tuntas belum seneng soalnya. kayak penasaran gitu ya. Penasaran. Iya. Kalau menurut Kak Ainun, waktu yang tepat supaya membaca itu lebih menyenangkan dan lebih nyaman kapan? Kalau aku di mana aja ya? Di sudut mana aja kalau lagi sur. Namanya yang udah Bahkan suka mereka ya. kadang sunto juga kalau aku udah baca ya kan, karena aku nggak dengerin mereka walaupun kita kumpul gitu lah, karena penasaran apa yang kita baca gitu. Jadi itu sih kalau Iya. aku di mana aja bisa, kapan aja gitu. Kalau Kak Vera, kapan waktu yang tepat sebenarnya untuk membaca? Kalau saya sukanya baca buku itu pas perjalanan kereta api. Cuman di Medan kan nggak ada kereta api ya. Kalau keluar kota baru baca. Tapi kebiasaan itu enaknya itu pas mau tidur. Memang untuk mental tidur juga ya. Oke. Kayak Kayak nggak apa-apa. Ya saya baca gitu kan. Nah itu biasanya kalau udah ketemu cerita yang menarik bisa nggak tidur. Gitu. Iya. Kalau sebagian orang jadi obat tidur, ini malah Iya. jadi nggak bisa tidur. Iya. Kalau udah dapat kliknya ini momennya itu seru, biasanya nggak tidur. Tapi kalau Oke. kalau memang kita baca sebelum tidur supaya kita ngantuk itu, dipilih buku yang agak berat gitu. Oke, supaya kayak lelah gitu, akhirnya tidur. Oke, kalau menurut bertiga nih, kira-kira selaku pendidik juga mungkin bisa menjadi referensi untuk pendengar dan pemirsa kita. Berapa buku sih minimal yang harus kita baca dalam 1 bulan? Ini minimalnya nih, supaya meningkatkan literasi kita. Gimana nih Kak Ainun dulu? Oke. Kalau aku karena anak-anak SMK itu lagi ya. Aduh, aku tuh megang anak SMK juga gitu dan di kampus juga megang itu yang desain gitu ya. Jadi memang kalau membaca itu kita nggak bisa targetin 1 bulan tuh 1 buku. Dia minat mau baca aja udah masya Allah banget. Apalagi kayak gitu. Kalau kita suruh nulis lagi cari tentang informasi tentang ini gitu ya. Nah ChatGPT, AI semua awas lu kalau pakai gambar udah pakai ngancem sampean. Kenapa sumber literasinya kan nggak dapat kalau udah kayak gitu. Betul. Jadi semua tulisan mereka gitu ya, hasil mereka itu harus ada ininya gitu, sumbernya dari mana, didapat dari mana gitu ya. Jadi jelas gitu. Iya. Dan supaya mereka tahu juga bahwa penulis-penulis itu bukan sembarangan loh, bukan kaleng-kaleng mengeluarkan tulisannya gitu. Jadi itu makanya Oke. kita juga koreksi sebagai guru atau dosen, mengkoreksi ini sumbernya dari mana sumbernya yang dapat dari ini gitu. Kamu ambil dari mana ini kutipan ini gitu. Jadi benar-benar kita edit lah gitu kalau aku ya. Belum ada minimal berapa, yang penting memang minimal udah ada niat aja, udah Niat bersyukur dia ya. mau baca. Iya, jadi kita cara guru itu untuk memancing mereka itu ya kasih tugas itu. Iya, Jadi biar nanti mencari. kita review dia kan ujung-ujungnya mau baca. Oke. Apalagi kalau sampai presentasi, suruh presentasi baru demam dianya. Kan gitu. Oke, terakhir nih pendengar dan juga pemirsa, untuk Kak Vera, Kak Ainun dan juga Kak Willy, 1 buku yang wajib dibaca minimal sekali seumur hidup. Kalau Kak Vera apa?
Buku yang wajib dibaca Sekali di luar seumur buku hidup. pelajaran ya. Bebas. Saya rekomendasikan baca buku judulnya Alkemis, Alkemis, ahli oke. kimia. Kalau bahasa Indonesia, tapi terbitannya Alkemis bahasa Inggris ya. Isinya ada terjemahannya ke penerbit Gramedia. Penulisnya Paulo Coelho. Wah, ini buku novel tipis, isinya tentang motivasi dan pencarian jati diri. Oke. Itu bagus banget, dan karena filosofis itu ya, kalau kita baca berulang-ulang, kita akan temukan pengalaman baru di buku itu. Jadi nggak akan sekali baca buku berikutnya pasti seru lagi gitu. Oke. Jadi coba. Oke, nanti kita coba ya. Kalau Kak Willy, satu buku. Kalau saya sukanya buku Chicken Soup ya. Ini banyak judulnya, sampai berseri-seri sebenarnya, tapi judulnya di setiap buku itu berbeda. Jadi setiap kita baca buku itu kayaknya punya soul gitu loh. Saya punya punya ketertarikan yang berbeda untuk setiap judulnya. Mungkin itu yang menarik buat saya. Buku Chicken Soup itu bestsellernya sih di zaman tahun 2000-an lah udah mulai bestseller. Mungkin zaman sekarang juga mungkin masih ada ya? Masih ya. Oke. Kalau Kak Ainun, satu buku yang paling Kak Ainun rekomendasikan? Nah, kalau aku karena interaksi aku dengan anak-anak itu desain, komikus, nah gitu-gitu. Nah, berarti dia harus baca. Aku saranin baca Detektif Conan. Wow. Dia buat versinya sendiri, biar dia bisa desain kayak apa tokoh-tokohnya, karena memang banyak inspirasi loh dari situ. Oh, bagaimana sih detektif itu bekerja seperti apa gitu. Memang ada yang bodohnya, ada yang ini ya kan, itu karakter beda ya gitu. Macam-macam Jadi itu, ya. iya, nah itu completely di situ kalau kita Betul. cari karakter gitu. Itu sih saran aku. Iya, itu tadi dia 3 jenis buku pendengar dan juga pemirsa yang mungkin setelah menonton siaran ini Anda bisa langsung cari ke toko buku terdekat dari rumah Anda ya. Ingat seperti kata Kak Willy, jangan cari yang bajakan, cari yang original gitu ya. Jadi demikian obrolan budaya RRI.net malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, bersama komunitas membaca. Ada Kak Vera, Kak Ainun dan juga Kak Willy, dan juga ada Loka Ginting di sini. Terima kasih pendengar, jangan lewatkan RRI.net yang kami hadirkan berikutnya, khususnya obrolan budaya. Selamat malam.